Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Ayu Anggraini. NIM 2051010300018. Di sini saya sebagai presentator pertama ingin menjelaskan tentang pengertian agama dan pengertian Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian agama. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau suatu ajaran yang mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Di negara Indonesia terdiri banyak agama seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dengan adanya Pancasila, negara Indonesia bisa bersatu meskipun berbeda agama. Selanjutnya, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa, alat pemersatu bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia memiliki beragam suku, adat istiadat, bahasa daerah, agama yang berbeda yang harus dipersatukan. Nama Pancasila terdiri dari dua kata, dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dikenalkan oleh Empu Tantular pada zaman Majapahit dalam tulisannya Kitab Sutasoma dan Negara Kertagama. Pedoman leluhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang melambangkan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Wahyuni dengan NIM 2051010300009. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan agama dengan Pancasila. Hubungan antara agama dengan Pancasila adalah hubungan yang saling menguatkan, bukan hubungan yang saling bertentangan. Konsep Pancasila digali dari nilai-nilai yang luhur. Pancasila dapat dipahami dalam 3 tataran, yakni nilai filosofis, nilai instrumentalia, dan nilai pragmatis. Sebagai nilai instrumental, misalnya, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang berlaku dalam negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno menguraikan dasar-dasar apa saja yang perlu dimiliki bagi bangunan Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang ia sebutkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau permusyawaratan, kesejahteraan atau keadilan sosial, ketuhanan. Kelima prinsip itulah yang dia namakan Pancasila dan diusulkan sebagai Westancong Negara Indonesia Merdeka. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Baihaqi, NIM 2051010300017. Saya akan menjelaskan tentang agama yang berdasarkan Pancasila. Agama yang ada di Indonesia, baik itu agama Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dalam penerapan ajaran-ajarannya kepada umat atau pengikutnya sangat erat hubungan dengan kerohanian, yaitu menyangkut segi-segi kejiwaan, semangat, mentalitas, dan budi pekerti, di mana kerohanian yang dimaksud dengan kaitannya dengan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah menekan kepada semakin kokohnya kerukunan hidup dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap warga negara Indonesia yang menganut suatu agama tertentu kepada hakikatnya adalah kader pembangunan dan kader Pancasila yang secara konsekuen memperjuangkan, pertahankan, mengamankan, dan melaksanakan Pancasila. Artinya, seorang kader pembangunan dan kader Pancasila militian dengan jiwa,
semangat, mental, dan budi pekerti Pancasila yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia dalam kehidupannya mempunyai sikap, keyakinan, dan kepercayaan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tata kehidupan bangsa ini, baik dalam berusaha, berjuang, dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, senantiasa bersandar pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa kita. Oleh karena itu, para pendiri Republik ini secara sadar bersepakat mencantumkan sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila. Orang Indonesia memeluk suatu agama dengan meyakini ajaran agamanya, maka manusia Indonesia menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang berbudi pekerti luhur, serta bermartabat tinggi sehingga dapat memperoleh kemajuan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan serta suasana yang memungkinkan sehingga setiap warga negara dapat secara bebas menghayati dan mengamalkan sila ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Pemerintah menghendaki agar semua warga negara Indonesia dapat mencapai keluburan budi demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, kerukunan dalam kehidupan yang saling berdampingan sesama umat beragama sangat mutlak diperlakukan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, setiap agama diberikan kedudukan yang sangat terhormat dan dijamin serta dilindungi pengembangannya. Tidak boleh ada yang saling mengambat, saling menghujat, saling merendahkan, dan saling merasa diutamakan. Pancasila dikaruniakan Tuhan kepada bangsa di Indonesia sebagai pegangan hidup, tuntunan hidup, dan tuntunan hidup. Sedangkan agama merupakan keyakinan atau iman seorang yang diyakini kebenarannya dan dapat diberikan kebahagiaan kepada seorang apabila ajaran-ajarannya agama yang dianutnya dijalankan secara baik dan benar. Pancasila adalah tuntunan dan pegangan bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara sehingga Pancasila tidak boleh dianggap sebagai agama, sebaliknya agama bukan Pancasila. Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun dan tidak ada suatu agama yang melarang penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam pemeluk suatu agama yang soleh dan taat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arifki dengan nomor NIM 2031010030002. Di sini saya akan menerangkan tentang kedudukan agama di dalam Pancasila. Langsung saja pada intinya, di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 disebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan dan menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama bagi tiap-tiap pemeluknya. Lanjut. Hal ini sesuai dengan isi Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa sebagai batang tubuh UUD 1945. Kenapa dikatakan batang tubuh? Dikarenakan sila pertama merupakan sila yang terpenting. Karena apa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Dan di Indonesia, masyarakatnya harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianutnya. Lanjut, sebelum sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, di dalam isi Piagam Jakarta, sila pertama ini berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena Indonesia merupakan negara yang beragam, dimulai dari agama, suku, ras, budaya, dan bahasa, tidak cocok apabila sila pertama berbunyi dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga direvisi menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Lanjut. Di dalam pasal UU tahun 1000 di dalam pasal
pasal 1 UU 1965 menyebutkan bahwa negara mengakui dan melindungi 6 agama, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan menjamin keberadaan keyakinan lainnya sepanjang tunduk dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Mahfud MD menjelaskan jika dilihat dari hubungan antara agama dan negara, Indonesia dengan sistem hukum Pancasila yang prismatik bukanlah negara agama teokrasi yang menjadikan suatu agama sebagai agama resmi negara, dan bukan pula negara sekuler yang mengabaikan agama-agama yang dianut penduduk-penduduknya. Mahfud melanjutkan, Indonesia adalah sebuah region nation state yang menghormati kedudukan beragama dan kebebasan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban. Pelayanan negara terhadap para pemeluk agama dalam hal peribadatan harusnya adil dan tidak memandang besar atau kecilnya jumlah penganutnya. Negara harus membina kehidupan beragama warganya tanpa ikut mengatur cara peribadatannya. Pada saat yang sama, semua warga negara harus menyadari bahwa memeluk agama adalah sebuah hak siapapun. Kaitannya dengan asas ketuhanan dalam sila 1 Pancasila menarik apabila disimak uraian dari Prof. Kailan MS. Menurut Kailan, Pancasila merupakan kausa materialis, yakni nilai-nilai yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa bagi negara Indonesia yaitu bukan negara sekuler ataupun negara dengan agama tertentu. Kailan melanjutkan, negara tidak bisa memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa karena hal itu merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari penganutnya dan tidak dapat dipaksakan. Dengan perkataan lain, negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agamanya tersebut. Dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara secara tidak sabar tengah melakukan perbuatan hukum. Ketika melakukan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum, masing-masing masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang kadang-kadang saling berhadapan atau berlawanan. Untuk mengatasi ketegangan dan konflik, maka hukum tampil untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut sesuai dengan aturan-aturannya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.